selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 5. Silakan dibuka buku paket tema 5 halaman 194. Sampai dengan halaman 200. Kemudian, silakan dibuka juga buku LKS tema 5. Buka halaman 101. Sampai dengan halaman 104. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian tamasya dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyelesaikan 2 contoh soal yang berkaitan dengan satuan panjang secara tepat. Anak-anak, Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga study tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Nah anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Candi Borobudur. Nah Candi Borobudur ini terletak di Jawa Tengah ya anak-anak. Kemudian Candi Borobudur ini merupakan keajaiban dunia ya anak-anak. Dan Candi Borobudur ini sangat luas sekali. Anak-anak, apa yang dilakukan Beni? Kemudian bagaimana cara melakukannya? Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Beni. Beni sedang berfoto di latar belakang Candi Borobudur ya anak. Kemudian dia melakukannya dengan meminta tolong kepada pengunjung lain. Anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan berdasarkan gambar Beni dan pengunjung lain ya anak yang sedang berkunjung di Candi Borobudur tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, sebutkan alat untuk memfoto. Nah, alatnya adalah kamera ya anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Nah, caranya mengucapkan minta tolong dengan sopan dan santun. Lalu setelah ditolong, segera mengucapkan terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang meminta tolong? Ya, yang meminta tolong adalah Beni ya anak-anak. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa orang mau menolongnya? Mengapa anak-anak? Ya, karena Beni meminta tolong dengan sopan. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang terjadi setelah berfoto? Ya, kemungkinan mereka menjadi teman dan menjalin persahabatan ya anak.
Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni kepada orang lain. Latihlah dirimu menggunakan bahasa yang santun. Bahasa ketika meminta tolong. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Beni dan pengunjung lain di Candi Borobudur ya anak-anak. Kemudian ada teks percakapan antara mereka berdua. Beni berkata, "Maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur?" Kemudian pengunjung lain menjawab, "Oh iya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya?" Nah anak-anak, ini merupakan teks percakapan antara Beni dan Dev ya anak. Mereka saling meminta tolong dalam mengambil foto. Beni dan teman-teman telah selesai mengunjungi Candi Borobudur ya anak. Kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Nah, sebelum membatik, Beni mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik. Panjang kain yang dibatik berbeda-beda. Perhatikan data berikut. Data tentang kain untuk membatik. Nah, kain Beni panjangnya 140 cm. Kemudian kain Edo panjangnya 3 meter. Kemudian kain Dayu panjangnya 1,4 meter. Kain Meli panjangnya 160 cm. Kemudian kain Udin 2 meter. Siti dan Lani belum mendapatkan kain ya anak. Kemudian berikut ini ada soal cerita ya anak. Soal yang pertama, berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabung? Hitunglah dalam satuan meter. Cara kita menjawab, 160 cm ditambah 3 meter. 160 cm ditambah 3 dikali 100. Nah, 160 cm ditambah, ini hasilnya 3 dikali 100 hasilnya sama dengan 300 cm ya anak. Hasil dari 160 cm ditambah 300 cm hasilnya sama dengan 460 cm. Caranya 400 dibagi 100 ditambah 60 cm. 4 dibagi 1. Nah, ini masing-masing dicoret ya anak. 0 ini dicoret, kemudian ini juga dicoret. 4 meter lebih 60 cm. Jadi, panjang kain Meli dan Edo ada 4 meter lebih 60 cm. Kemudian, soal yang kedua, soal cerita ya anak. Setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Pertanyaannya, berapa meter panjang kain Beni dan Dayu? Cara kita menjawab, 140 cm dibagi 2 ditambah 1,4 meter. Di sini 140 cm dibagi 2 hasilnya sama dengan 70 cm. Ditambah 1,4 dikali 100 cm sama dengan 70 cm ditambah 140 cm hasilnya sama dengan 210 cm. Caranya 200 dibagi 100 ditambah 10 cm. 200 dibagi 100, masing-masing nolnya kita coret ya anak. 0 di sini juga dicoret, kemudian 0 di sini juga dicoret. Sama dengan 2 meter lebih 10 cm. Jadi panjang kain Beni dan Dayu ada 2 meter lebih 10 cm. Anak-anak, kain hasil membatik dibawa pulang.
kain batik dijadikan bahan dasar hiasan. Hiasan bingkai foto. Hal ini sebagai pengalamannya di Candi Borobudur. Anak-anak, Beni menghias bingkai foto dengan kain batik. Nah, coba lakukan seperti Beni. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan potongan kain batik, kemudian lem, kemudian foto, dan bingkai. Yang kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Yang ketiga, keringkan bingkai foto yang sudah dilem. Dan yang keempat, pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar ya anak-anak. Oke, berikut ini silakan anak-anak perhatikan contoh bingkai foto Beni. Nah, foto ketika di Candi Borobudur. Bingkainya dihias dengan kain batik. Ini contohnya ya anak-anak. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, pengertian tamasya adalah berwisata, liburan, dan rekreasi. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh soal yang berkaitan dengan satuan panjang, yaitu pertama, setengah kain Beni diberikan kepada Siti. Kemudian pertanyaannya, berapa sentimeter panjang kain Siti dan Udin? Nah, cara kita menjawabnya sama dengan 140 cm dibagi 2 ditambah 2 meter. Yang ini 140 cm dibagi 2 hasilnya sama dengan 70 cm. Ditambah 2 dikali 100 cm. Nah, di sini sama dengan 70 cm ditambah 200 cm. Hasilnya sama dengan 270 cm. Jadi, panjang kain Siti dan Udin ada 270 cm. Kemudian, soal yang kedua, setengah kain Edo diberikan kepada Lani. Pertanyaannya, berapa sentimeter panjang kain Lani dan Meli? Kemudian cara kita menjawab, kain Lani sama dengan 3 meter dibagi 2, sama dengan 1,5 meter dikali 100. Hasilnya sama dengan 150 cm. Kemudian, kain Meli sama dengan 160 cm. Sama dengan kain Lani ditambah kain Meli. Sama dengan 150 cm ditambah 160 cm. Hasilnya sama dengan 310 cm. Jadi, panjang kain Lani dan Meli ada 310 cm. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran yang keempat. Marilah kita ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.